sangat senang kalau Muhammad menggauli budak-budaknya. Ya, terus. Makanya Allah langsung cepat-cepat menurunkan ayat, wahai Nabi, mengapa kau haramkan sesuatu yang telah dihalalkan bagi? Cukup. Baik, sekarang ke pertanyaan awal. Gini, yang keluar dari mulut Muhammad, tenang. Kita kembali ke tema surat An-Najm ayat 3 dan 4. Yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah yang berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu, betul? Betul. Ketika dia mengharamkan Maria Kiptia, perkataannya itu dari hawa nafsunya atau dari wahyu? Itu muncul dari wahyu. Kalau wahyu kenapa ditegur? Makanya itu kamu nggak tahu. Begini saya terangkan. Mau terangkan nggak? Kalau kamu nggak mau tak terangkan ya sudah. Silakan. Kita mendengar sekarang. Begini ya. Bahwa surat At-Tahrim ayat 1 itu kejadiannya itu memang Nabi menghalalkan perkara yang haram. Terus ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril, turun ayat ini, Muhammad kenapa kamu Maria Kipti ini kan halal bagimu, kenapa kok kamu karena membela kedua istrimu Hafsah sama Aisyah kamu mengharamkan perkara yang halal. Budak kan halal untuk dia bukan istrinya, itu budak itu dalam agama Islam itu halal untuk ditiduri sama seperti istri. Yang pertama. Terus Allah turun itu karena Muhammad ini punya sifat yang dijaga oleh Allah untuk tidak berbohong. Dan Al-Quran ini, ayat ini itu bisa disimpulkan. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Oh lah, kamu mau tak terangkan apa enggak? Ini santri, waktu begini. Muhammad mengucapkan haram menggauli Maria Kipti, itu ucapan itu berdasarkan wahyu atau dari hawa nafsunya? Berdasarkan wahyu. Kalau itu, berdasarkan wahyu, kenapa Allah menegur wahyunya? Itu hikmahnya. Gimana Anda ini nyambung atau tidak, Sonson? Ini hikmahnya begini. Kalau itu wahyu dari Allah, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad? Bukankah itu wahyu dari Allah sendiri? Dari wahyu itu mengajari umat Islam, kalau orang bersumpah terus dia diingkari, maka wajib kafarat. Begitu. Gimana sih ini orang ini? Kamu nggak percaya. Berat. Begini. Gini. Tenang. Biar ini. Anda ini pura-pura nggak nyambung atau pura-pura PA. Dengar. Gimana? Muhammad bersumpah. Dengar. Demi Allah, Maria Al-Qibtiyah haram bagi saya. Saya tidak akan lagi menidurinya. Ketika dia ucapkan begitu, ucapannya itu dari hati hawa nafsu dia atau dari wahyu Allah? Dari wahyunya Allah, karena ini ayat turun. Makasih Bang Ceki. Makasih. Begini. Terus, kalau itu wahyu dari Allah, iya. Kamu tahu wahyu nggak? Wahyu itu adalah sesuatu yang datang dari Allah. Lewatnya siapa? Lewat Jibril, terserahlah. Loh, yang benar kamu jawab lewatnya siapa? Jangan mengalihkan perhatian. Kalau memang itu wahyu dari Allah, tenang. Kalau memang itu wahyu dari Allah, lantas kenapa Allah menegur Muhammad atas ucapan itu dengan kata-kata, hai Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu yang sudah dihalalkan Allah? Itu artinya ketika Muhammad mengharamkan itu, dia mengucapkan itu berdasarkan hawa nafsu dia. Makanya surat An-Najm ayat yang ketiga tadi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Ayat itu menjadi ayat gombal-gambol. Itu menurut kamu. Kok menurut saya? Mana? Itu menurut logika berpikir akal sehat. Di mana Anda ini? Makanya akal sehatmu kurang susu. Makanya. Bagaimana ini? Bagaimana? Tidak nyambung ya saudara-saudara. Ayat teman-teman. surat
menurut teman-teman dia pura-pura nggak nyambung atau pura-pura pengak? Teman-teman, ini junjungan kamu si Edis ini ternyata pikirannya sudah somplak, memaknani ayat Al-Quran orang Muslim itu sepenaknya sendiri. Padahal yang dimaksud ayat ini itu benar dari wahyu Allah. Kalau memang ini hawa nafsu, coba artinya ada yang mengatakan bahwa ini adalah hawa nafsu. Kalau begitu kenapa dia ditegur? Oke, dia ditegur karena ucapannya salah atau benar? Setiap Nabi tenang. Ketika Allah berfirman, mengapa kau haramkan sesuatu yang halal? Berarti di situ ingin mengkoreksi perkataan Muhammad atau tidak? Bukan hanya itu, yang kedua cerita masalah madu. Madu itu kan perkara makanan yang halal. Ini teman-teman. Itu juga Nabi... Santri, dengar. Allah menegur Muhammad atas ucapannya itu karena ucapannya benar atau karena ucapannya salah? Ucapannya itu karena menghalalkan perkara. Benar atau salah ucapan dia? Halal. Benar. Kalau benar kenapa ditegur? Karena ini itu untuk diambil hukum umatnya bahwa seorang yang nanti bersumpah kok dia melanggar karena Nabi tadinya bersumpah. Dengarkan. Tadinya Nabi bersumpah. Bersumpah tidak akan menggauli Maria. Kalau ngomong sama orang Islam. Maria bundanya itu. Sehingga Sudahlah santri kapal. Marilah kita mencapai satu kesepakatan bahwa menurut Al-Quran Muhammad tidak layak dipercaya. Tidak ada. Ini tidak nyambung. Kamu pemahamannya itu kalau dibenarkan orang yang Islam ngerti tahu ayatnya ini percuma ila yaumil kiamat. Makanya tadi saya bilang kamu ini lebih bahaya daripada Yakut dan Dajjal. Bahaya Yakut dan Dajjal. Baik. Harun Marun. Gini, Dajjal. Mungkin kalau hanya satu, mungkin Anda kurang nanti. Saya kasih bukti-bukti yang lain. Gini. Jadi Anda tenang, santri, gini. Selama ini Anda berguru sama ustadz, sama ulama, Anda belum pernah berguru sama masternya. Malam hari ini Anda berguru sama masternya. Dengar. Berarti semua yang tenang. Berarti selama ini Anda meyakini bahwa seluruh ucapan Muhammad, semua perkataan Muhammad itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Ayatnya sudah jelas, wa ma yantiqul hawa illa ma huwa wahyu. Tidak ada dusta. Kamu yang tidak percaya. Baik. Apa? Lantas bagaimana? Ketika Muhammad pergi ke Madinah, dia mendapati para petani kurma sedang melakukan penyerbukan, penggabungan benang sari dan putik. Ditempel secara manual biar buahnya banyak. Tahu benang sari, tahu putik ya? Pernah sekolah kan? Ya, Nah, ditempel sama petani kurma itu secara manual. Lalu Muhammad lewat. Dan dia berkata, apa yang mereka lakukan itu? Dijawab, mereka sedang menggabungkan benang sari dan putik supaya buahnya banyak. Lalu apa kata Muhammad? Jikalau mereka tidak melakukannya, sesungguhnya pohon kurma itu akan baik-baik saja. Lalu karena Nabi yang berbicara, karena perkataan Nabi adalah wahyu, karena ucapan Muhammad adalah kebenaran, petani kurma mengikuti perkataan Muhammad. Tetapi yang terjadi adalah yang diikuti bagaimana? Petani itu mengikuti apa? Mereka mengikuti Muhammad, mereka meninggalkan praktek itu. Mereka biarkan itu begitu saja sesuai dengan saran Muhammad. Tetapi ketika mereka mengikuti perkataan Muhammad, petani mengalami gagal panen. Mana? Dalilnya coba tunjukkan. Dalilnya mana lagi? Jangan ngeles. Nanti itu ujung-ujungnya hadis yang mau memfitnah Nabi Muhammad. Memfitnah Muhammad katanya. Makanya sungguh orang-orang Islam harus belajar kepada Edis TV. Baik. Saya percaya sama
kiai Baik. yang dia pakarnya hadis. Kalau yang ngomong karena Anda ngomong makanya sarannya. selama ini Anda jadi orang Islam karena Anda dikibulin terus sama kiai. Perhatikan. Iya. Dengar. Perhatikan. Ini websitenya islami.co. Ya, perhatikan. Kisah namanya saja, judulnya aja udah bener nih. Judulnya sudah menunjukkan Muhammad ini tukang ngibul. Perhatikan. Kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada petani kurma. Saya bacakan hadisnya. Ya. Nabi Muhammad merupakan sosok yang paling sempurna di muka bumi. Segala perbuatan, ketetapan, dan perkataannya telah menjadi teladan dan seterusnya. Akan tetapi, sebagai seorang manusia, semasa hidup Nabi Muhammad pernah berbuat salah Ya, yang berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Nah ini, Muhammad ngeprank para petani kurma. Dengar. Lihat. Dari Anas bahwa Nabi pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah itu. Udah gagal panen baru Muhammad ngomong, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Terus kenapa dia kemarin ngomong bahwa praktek mengawinkan pohon kurma itu adalah perbuatan yang sia-sia? Mana Berat, saudara-saudara. hadis itu yang mengatakan itu hadis sahih? Mana yang mengatakan itu kalau hadis itu hadis sahih? Oke, hadis apa itu tadi? Sahih nggak hadis itu? Yang nggak tahu, coba baca Nggak itu tahu, artikelnya. nggak tahu pokoknya saya. Yang nggak tahu tanya saya. Berat. Kamu Santri, ini, kamu makanya ini. saya bilang gini, tenang santri, tenang. Saya bilang Wong gini. kamu Nis, kamu tentang masalah amin saja nggak bisa nerangin kok amin mau lari saja. kemana-mana. Kamu pengen tahu dalilnya Begini, kenapa? santri kapok, dengar. Apa? Yang saya ingin utarakan kepadamu itu begini. Ya. Muhammad berkata, tidaklah keluar dari mulutnya berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan Iya. wahyu. Bahkan Memang Muhammad, itu mutlak. dengar dulu, saya lagi ngomong, kamu dengar. Bahkan dalam sebuah hadis, Muhammad pernah berkata, sambil menunjuk ke mulutnya dia berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya dari sini kecuali kebenaran. Ternyata ketika kita baca hadis tentang petani kurma tadi, keluar dari mulut Muhammad sebuah kesalahan. Artinya Muhammad sebagai seorang pembohong. Kamu kok berani mengatakan Kenapa Muhammad kamu ini masih pembohong? nekat ngikutin Muhammad? Kenapa kamu juga masih nekat mengikuti Yesus yang Lari itu dia. sekarang keberadaannya nggak ada? Lari dia, teman-teman, bahasanya. Alah. Jadi santri, saya sarankan kepada kamu begini. Ya. Bergantilah. Kamu sarankan saja dulu, nanti aku sarankan. Kalau Ya, gantian. sekarang gini, gantilah dari menjadi pengikut Muhammad menjadi pengikut Yesus. Dari menuhankan Muhammad, ganti jadi menuhankan Yesus. Itu pesan saya kepada kamu. Sudah banyak penonton-penonton Muslim, banyak komentar mereka. Sekalipun saya Islam, saya Kamu kok jujur harus mengakui bahwa Edis TV benar. Dia mengatakan yang benar. Ya, yang bilang ini mana rekamannya? Kamu katanya. Banyak di kolom-kolom komentar. Makanya kalau saya upload video, kamu kok lihat katanya mereka. 1000 orang Tenang. Muslim, Netizen sudah tenang. kamu jelajahi. Netizen Muslim yang masih netral. Netizen Muslim yang dia berpikiran luas, tidak mau membela A, membela B.
mereka mengiyakan perkataan saya. Sekalipun saya benci Edis TV, tapi yang diomongin bener dan gak ada ustadz yang bisa bantah dia. Lah ya, omongan netizen itu nekat coba yang kamu nyata. rangkum, kamu upload di akun kamu biar saya tahu. Kamu Silakan jangan- baca-baca di kolom jangan- komentar saya. Silakan Nah, baca. iya. Kamu mampir ke Nggak profil ada. saya. Di situ Nggak nanti ada. ada video-video dan lihat kolom komentarnya. Banyak di situ muslim Paling mengiyakan perkataan saya. berapa bisa dihitung dari orang-orang muslim itu. Udah, yang sekarang gini aja. wawasannya kurang. Kamu Ya, belajar. Pak. Nanti kalau kamu sudah tambah ilmunya, baru kamu bisa lagi diskusi dengan saya ya. Ya, kamu saja memang yang takut kalau sama saya. Takut gimana? Kamu jadi Nah, kalau nggak takut, kamu jadi samsak hidup kamu di sini. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan untuk juga mencerdaskan, mengedukasi saudara-saudara kita para polemikus yang mungkin masih belum sadar dia tentang ajarannya dan juga mungkin mereka belum tahu. Untuk itulah Edis bisa memberitahukan kepada mereka supaya mereka sadar, cerdas dan lain sebagainya. Karena kita tahu dan kita yakin bahwa para polemikus ini tidak pernah berhenti untuk membahas tentang kekristenan, bahkan isi kitab suci Kristen teman-temannya, dan itu sudah menyebar di live TikTok dan juga di YouTube. Mereka mengotak-atik ayat-ayat Alkitab dengan segala fitnahannya, tuduhannya. Nah teman-teman, untuk itulah datang para apologet ini untuk menjawab, untuk memberikan pertanggungjawaban terkait apa yang diimani oleh iman Kristen dan juga untuk mempertanyakan tentang ajaran mereka supaya juga mereka bisa mempertanggungjawabkan balik kepada kita yang mempertanyakannya kepada mereka. Nah teman-teman, inilah yang sering kita lihat di berbagai platform media sosial tentang diskusi perdebatan lintas agama, dan biarlah kita masing-masing itu bisa mengambil hikmahnya. Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita tetap kuat, jangan goyah iman dengan pengajaran-pengajaran yang menyebar di mana-mana teman-teman ya, yang dimana semuanya orang bisa akses tentang pengajaran-pengajaran dari berbagai agama yang ada. Tetapi satu hal yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa hanya satu Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang telah mati untuk dosa-dosa kita, dan Dia yang telah bangkit membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Tuhan, dan untuk itulah Dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya, supaya nanti di mana Dia berada, kita pun berada di sana. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.